Apa yang kamu anggap sebagai karunia terbesar yang kamu terima dari keluargamu? Hari Rabu yang diberkati untuk semua. Inilah refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santa Monica lahir pada tahun 332 Masehi dari sebuah keluarga Kristiani di kota Tagaste yang sekarang dikenal sebagai Souk Ahras di Aljazair. Suaminya, Patricius, bersikap acuh tak acuh dalam hal agama, namun ia tidak menghalangi iman Monica dan mengizinkannya membesarkan anak-anak mereka sebagai orang Katolik. Ketika Agustinus lahir, Monica tidak langsung membaptisnya. Namun demikian, Monica meminta imam menandai bayi Agustinus dengan minyak suci dalam tanda salib dan menaburkan garam yang telah diberkati ke lidahnya sebagai tanda pengusiran roh jahat. Upacara ini menjadikannya seorang katekumen, yaitu seseorang yang sedang menerima pengajaran iman, dan Monica menjadi guru iman bagi Agustinus. Sebelum Agustinus berangkat ke universitas di Kartago, Monica memohon kepadanya agar tetap hidup suci. Namun, dalam pengakuannya, Agustinus mengakui bahwa ia sedang berada dalam keinginan untuk dirayu. Tak lama setelah tiba di Kartago, ia memiliki seorang wanita simpanan. Setahun kemudian, wanita itu melahirkan seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Adeodatus, yang berarti anugerah dari Allah. Berita itu saja sudah cukup menyedihkan. Namun Agustinus memperparahnya dengan meninggalkan iman Katolik dan bergabung dengan kaum Maniken. Melihat putranya bergabung dengan sekte tersebut sungguh menghancurkan hati Monica. Ia menemui seorang uskup yang dahulu pernah menjadi Maniken dan memohon agar ia berbicara dengan Agustinus. Monica tidak mau menerima penolakan. Ia memohon, menangis, dan terus mendesak sedemikian rupa, hingga uskup itu kehilangan kesabaran. Namun seketika ia menyesali sikap kasarnya dan berkata, "Jangan khawatir, tidak mungkin anak dari begitu banyak air mata akan binasa selamanya." 17 tahun berlalu sebelum Agustinus siap untuk mengevaluasi kembali hidupnya. Ia telah mengajar filsafat di Milan, di mana Santo Ambrosius menjadi uskup kota itu. Agustinus mulai menghadiri setiap misa di mana Ambrosius dijadwalkan berkhotbah. Antara doa Monica dan kefasihan Ambrosius, Agustinus meninggalkan Maniken dan masuk kembali ke dalam gereja Katolik. Pada malam tanggal 24 April tahun 387, Santo Ambrosius membaptis Agustinus dan Adeodatus. Nubuat yang pernah diucapkan oleh seorang uskup Afrika yang mudah tersinggung kepada Monica bertahun-tahun sebelumnya akhirnya digenapi. Dalam bacaan Injil hari ini, kita menelusuri setiap nama yang disebutkan dalam silsilah Yesus menurut Injil Matius. Silsilah itu mencatat seluruh garis keturunannya dari Yusuf, ayahnya, hingga Abraham, bapa segala bangsa. Di zaman media sosial dan aplikasi digital ini, kita cukup menggunakan nama depan dan nama belakang untuk mengidentifikasi diri kita sendiri. Jika perlu lebih rinci, tanggal lahir atau nomor identitas ditambahkan. Agar kita menjadi bagian dari masyarakat, semua data itu dikumpulkan, dan kita menjadi sebuah nomor arsip. Meskipun sistem ini membantu mengidentifikasi seseorang, sebuah nomor tidak mengatakan apa-apa tentang pribadi itu sendiri. Namun sebuah nama bisa
Mengetahui nama seseorang memberi kita suatu kuasa tertentu atas dirinya. Allah sendiri memanggil kita dengan nama kita. Orang tua kita memanggil kita dengan nama yang mereka berikan saat kita lahir. Dengan nama itu kita menjadi bagian dari sebuah keluarga. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan Tritunggal Maha Kudus, tercermin dalam hubungan keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna dan mengasingkan diri serta hidup sepenuhnya mandiri. Tidak pernah menjadi bagian dari rencana Tuhan. Namun keluarga, bukan individu, adalah unit utama masyarakat, karena di dalam keluargalah martabat manusia paling baik dinyatakan dan dilindungi. Sungguh suatu kebenaran besar untuk menyadari bahwa Allah berkehendak menjadi bagian dari keluarga manusia kita yang penuh kelemahan. Banyak orang yang tercantum dalam silsilah Yesus adalah penyembah berhala, pembunuh, dan orang-orang yang tidak bermoral. Namun meskipun demikian, ia tetap ingin menjadi salah satu dari kita, agar ia dapat membawa keselamatannya dari dalam keluarga manusia itu sendiri. Di antara semua karunia Allah bagi kita, kebenaran ini mungkin merupakan salah satu yang terbesar yang pernah kita terima darinya. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas karunia keluarga. Bantulah kami semua untuk saling mengasihi dan mendukung. Dan semoga keluarga yang kami miliki menjadi sumber persatuan dan kekuatan. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara dan saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan iman Katolik kita.